Kita ini sepanjang hidup sebelum mencari kebenaran ya. Tuhan tuh ada, tapi dia ada di hati kamu apa enggak? Jadi dia nganggap kalau orang nggak begitu, kesucian gue nih daripada dia. Jadi agama tuh juga termasuk produk budaya. Spiritual tuh sebetulnya kesadaran. Di religius ini masih terkungkung sama identitas. Tingkatkan lebih tinggian spiritual ya Mas ya? Ya memang. Tabe semuanya, selamat datang kembali di Kinaria Gotama. Kali ini saya sangat berbahagia sekali dan sangat bersyukur karena pada akhirnya saya mendapatkan kesempatan untuk dapat berbincang-bincang dan belajar dengan salah satu tokoh yang bisa saya sebut beliau adalah salah satu tokoh negarawan dan beliau juga bisa disebut sebagai maestro di bidang kesenian dan kebudayaan Indonesia. Dan bisa saya sebut juga beliau adalah guru spiritual saya. Beliau adalah Bapak Guru Soekarno Putra. Rahayu Mas. Rahayu. Mas Guru apa kabar Mas? Baik. Iya Mas, jadi gini, di video yang sebelumnya kita buat, itu kan saya memberi penjelasan yang dari Mas Guru juga berkaitan tentang apa arti dan manfaat spiritual. Nah, setelah video saya upload, ada banyak pertanyaan Mas, dari mulai komennya, terus ya DM ke saya, terus ya WhatsApp, sekaligus juga email ke saya tuh, mereka banyak macam-macam menanyakan dari mulai yang bingung maksudnya spiritual ini sama aja kali dengan religi, ada yang bilang gitu Mas, ada yang sama kayak dengan religius, terus ya ada yang menanyakan lagi kalau udah orang beragama termasuk sudah berspiritual nggak sih? Nah mungkin Mas Guru bisa membantu menjelaskan kepada penonton juga, yang mana sebenarnya juga buat mungkin penonton yang sedang menyaksikan, saya sudah belajar spiritual dengan Mas Guru ini sudah kurang lebih tahun 2016 ya Mas, sudah cukup lama, yang Mas Guru sudah menjelaskan kepada saya bedanya religius dengan spiritual dan juga bedanya agama dengan spiritual. Jadi dari beberapa pertanyaan tersebut saya sudah rangkum Mas, dan juga yang waktu itu Mas Guru sudah menjelaskan kepada saya perbedaan antara religius, agama, spiritual. Saya sudah merangkumnya Mas, menjadikan poin-poin yang menurut saya penting ya Mas ya. Kalau dijabarkan kan perbedaannya ada banyak tuh Mas. Nah saya sudah buat beberapa poin Mas, mungkin bisa tolong dijelaskan sambil saya mungkin ada beberapa yang masih belum paham Mas, atau yang masih kurang paham. Nah berkaitan dengan religius itu sendiri Mas, sebenarnya religius dengan spiritual itu sama atau memang berbeda dalam arti kata? Kan kalau setahu saya nih Mas, ini orang yang beragama menjalankan perintahnya dalam arti beribadah sesuai agamanya yang dianut dan taat ya Mas ya, itu bisa dikatakan orang religius gitu Mas. Nah, apakah orang religius itu sendiri sudah bisa dikatakan atau termaksud orang spiritual gitu Mas? Kalau menurut Mas Guru? Itulah ya yang sampai sekarang saya di sini coba jelaskan atau apa lebih banyak menyangkut soal spiritual gitu. Kita ini kalau sudah terbuka kesadaran spiritualnya itu kan artinya kita ini sepanjang hidup sebelum mencari kebenaran ya. Mencari kebenaran. Orang spiritual itu mencari kebenaran, mengungkap kebenaran. Selain itu juga menegakkan kebenaran. Yang di muka bumi ini yang masih dalam keadaan minim lah ya. Artinya banyak sekali manusia di dunia ini, di belahan bumi manapun gitu, menurut saya yang belum paham arti spiritual. Dan juga belum paham arti agama maupun religius. Religion atau religious. Terus dicampur agama spiritual, campur aduk. Banyak orang nggak paham. Jadi kenyataan yang terjadi, banyak sekali orang-orang yang merasa belajar ilmu agama, menjalankan perintah agama, kalau dalam agama Islam melakukan syariah
Seperti jalankan seperti sholat 5 waktu, puasa gitu Mas ya. Dia udah ngerasa, bahkan sebagian dari mereka udah ngerasa itu cukup. Dan ada yang ngerasa mungkin yang punya sedikit tinggi hati bahwa kalau sudah taat pada suatu agama atau apa, itu dia sudah religius, itu artinya dia juga sudah spiritual. Padahal kenyataannya banyak sekali orang yang melaksanakan syariah, agamanya masing-masing, atau apa, yang sama sekali sebetulnya tidak tahu menahu tentang spiritual itu apa. Oke, baik. Jadi di sini saya sudah bisa menangkapnya bahwa memang ada perbedaan antara religius dengan spiritual ya Mas ya. Yang mana mungkin teman-teman di sini yang menyaksikan kalau ingin tahu lebih dalam pengertian spiritual sudah ada di video sebelumnya ya Mas ya. Di situ Mas Guru juga sudah menjelaskan, bahkan Mas Guru mengatakan bahwa dengan kita belajar fisika kuantum itu termasuk kita belajar spiritual. Nah, itu mungkin kita membahasnya di lain waktu ya. Karena biasanya itu kalau ya memang ini ciptaannya Tuhan tuh gitu apa. Biasa spiritual tuh jadi sinkron atau selaras sama science. Padahal sebenarnya agama tidak sinkron dengan sains. Nah itu nanti ceritanya. Nanti kita bahas ya. Kalau baik, ini menarik, salah bicara bisa salah paham. Ya betul karena salah di sini kita tujuannya apa ya Mas ya, saya juga pun ingin belajar lebih dalam dan karena saya juga tipe orang yang tidak puasan ya Mas ya. Hanya dapat dari A, B, saya pengen lebih lagi melampaui itu pengetahuan yang Mas Guru tadi bilang, spiritual itu mencari kebenaran sejati itu Mas ya. Dan mengungkapkan atau menjelaskan kebenaran itu dan juga menegakkan kebenaran itu, karena juga banyak manusia gitu. Nah nanti dibicarain lain waktu, tapi antara lain sifat manusia tuh adalah juga manusia tuh paling suka sama dalam keadaan zona nyaman. Oh iya. Walaupun dia tahu itu suatu kebenaran, tapi karena dia nggak biasa, dan itu habitnya Mas ya, habit buruk atau apa, dia tetap pegang. Karena kalau dia tinggalkan kebiasaannya yang negatif atau buruk itu, ya dia merasa meninggalkan zona nyamannya gitu, yang dialami sepanjang hidupnya kali. Setahu saya kan zona nyaman itu berkaitan pekerjaan ya Mas ya. Kalau ini berkaitan mungkin prinsip hidup juga atau pemahaman tentang kehidupan juga itu Mas, ada zona nyamannya juga ada ya Mas. Sedikit contoh ya. Zona nyaman tuh gini, gula. Saya rasa kebanyakan manusia tuh doyan sama gula. Maksudnya gula olahan ya, bukan gula yang memang datang dari madu atau apa, tapi gula pasir atau gula kelapa, gula aren gitu. Seneng kan kita sama gula dari kecil emang itu, apalagi yang doyan es krim, doyan apa gitu. Tapi kan sains menunjukkan bahwa ternyata gula itu lebih banyak kalau apa dikonsumsi tiap hari itu bisa jadi racun kan. Betul. Sekarang kan lagi marak nih gini-gini soal diabetes segala macam gitu-gitu. Walaupun kita nih tahu bahwa gula atau juga rokok banyak hal-hal yang apa menjaga nggak baik, malah bisa sampai bisa fatal atau apa gitu-gitu. Tapi untuk meninggalkan gitu kita susah karena udah dari lahir kita udah terbiasa. Jadi gula ada suatu makanan yang buat kita kalau kita mengenyam itu, menikmati itu, kita berada di zona nyaman. Padahal tahu kalau kebanyakan gula ya balik lagi itu resikonya sangat besar ya Mas. Apalagi yang setahu saya gula yang berkaitan obesitas itu Mas, itu salah satu penyakit itu 5 besar kalau nggak salah itu penyebab kematian Mas. Iya. Obesitas itu. Walaupun udah tahu kayak gitu, tapi berat banget ninggalin gula. Wah ini jadi apa menarik sekali Mas, jadi melebar ya berkaitan. Sebenarnya saling berkaitan ya Mas ya kalau kita pelajari spiritual ya Mas ya. Tapi di episode kali ini saya ingin kerucutkan saja Mas berkaitan tadi religius, agama dan spiritual. Nah, di sini saya sudah buat perbedaan antara religius dengan spiritual. Yang Mas dulu pernah ajarkan ke saya buatkan poin lagi sehingga Mas Guru bisa bantu menjelaskan ke saya supaya saya lebih makin paham lagi dan bisa berbagi kepada penonton di sini. Gitu. Nah, pertama itu perbedaan religius dengan spiritual adalah orang religius
menganggap Tuhan itu ada. Orang spiritual menganggap Tuhan itu hadir. Nah, ada dan hadir itu kan Mas sebenarnya beda-beda tipis Mas. Mungkin untuk supaya makin pahamnya, mungkin Mas Guru bisa menjabarkannya antara ada dan hadir gitu Mas. Mungkin contoh simpelnya aja gitu. Gampang aja, misal kamu. Iya. Buat saya, sekarang kamu sedang hadir di tempat ini. Iya, saya hadir. Adalah hadir. Tama hadir. Terus kamu lagi di rumah kamu nih sekarang. Iya. Terus orang nanya, Tama ada nggak sih? Atau Tama masih ada nggak sih? Ada. Ada dong. Tapi dia nggak hadir di sini. Iya. Paham? Jadi orang banyak juga itu karena dari pelajaran atau apa masukan yang didapat dari guru-gurunya atau dari ustadz, dari apa. Tapi perkataan ada tuh kayaknya ditangkap gitu aja gitu. Juga nggak dirasakan gitu. Misalnya dalam ini erat hubungannya sama soal perasaan atau hati kan. Dalam Tuhan ya, tuh ada, tapi dia ada di hati kamu apa enggak? Betul. Kalau dia nggak berada, kamu nggak rasakan dia ada di hati kamu, artinya Tuhan itu nggak hadir. Iya. Walaupun di kitab suci dikatakan ya Tuhan tuh selalu ada di mana saja, apa. Tapi kalau kita tidak merasakan Tuhan, ya, merasakan kehadiratnya ya. Nah, orang spiritual itu kesadaran spiritualnya tuh udah membuat dia makin tinggi kesadarannya, makin merasa bahwa Tuhan tuh selalu hadir. Setiap saat ya Mas. Buat maaf aja orang Islam atau ya mungkin agama lain juga suka ngerasa gini, Tuhan tuh hadir ketika dia sholat. Iya. Kalau dia lagi nggak sholat atau ritual tertentu gitu ya Mas ya. Padahal harusnya kita setiap, ya saya pernah dengar juga dari kebetulan ajaran kejawen juga Mas mengatakan setiap tarikan nafas dan hembusan nafas kita merasakan kehadirat Tuhan. Iya. Itu berarti spiritual seperti itu ya Mas ya? Iya. Dan kalau orang udah spiritual udah kayak otomatis terbentuk deh sisi positif dan sangat positifnya belajar spiritual tuh akhirnya kesadaran-kesadaran timbul. Jadi dengan rasanya Tuhan hadir, maka tersusul apa? Rasa syukur, rasa apa. Dan nggak takut Mas biasanya. Iya. Rasa ragu, kan kadang mungkin kita setiap orang punya masalah ya Mas. Iya. Kalau merasa Tuhan itu ada, tapi kalau nggak hadir, seakan-akan kita kebingungan sendiri Mas. Iya. Kebingungan gimana cari jalan keluarnya untuk masalah kehidupan kita gitu. Tapi kalau merasa Tuhan itu hadir, kayak seakan-akan tuh hati tuh adem gitu ya Mas. Iya. Lebih ringan ya. Baik, luar biasa. Baik Mas, yang selanjutnya Mas, yang kedua. Orang religius adalah orang yang merasa paling suci dan paling benar dibandingkan orang lain. Orang spiritual menganggap semua orang setara, mengakui kelebihan dan kekurangan orang lain. Nah, apakah memang seperti itu Mas? Ada, kalau orang religius itu mungkin dia nggak mengakui secara verbal ya atau kata-kata, tapi di dalam dirinya, di hatinya tuh ngerasa saya lebih suci nih gitu atau gimana? Memang seperti itu kalau definisinya Mas? Memang kenyataannya seperti itu, kebanyakan manusia sampai detik ini, mungkin besok lusa juga masih. Jadi orang yang begitu tuh suka merasa gitu, kalau dia udah merasa taat dalam agamanya, apa yang diperintahkan oleh Tuhan atas dasar firman Tuhan atau apa yang tertulis dalam kitab sucinya gitu, dia ngerasa dengan demikian dia udah jadi suci. Apalagi taat. Kalau orang Islam udah menjalankan rukun Islam apa macam-macam deh, 2 kali syahadat, sholat, 5 waktu, terakhir naik haji, puasa, zakat, haji. Kayaknya 5 itu aja udah bisa dipenuhi semua, kayaknya udah dekat surga deh gitu dia gitu. Terus kemudian jadi karena dia pikirannya hanya dibatasi oleh hatinya sampai situ gitu. Jadi dia nganggap kalau orang nggak begitu, artinya di bawah saya sucian gue nih daripada dia
Oke, secara nggak langsung ya Mas, mungkin mulut nggak berkata, cuma hati ya Mas ya. Gitu. Sedangkan orang spiritual itu, setahu saya itu perhatikan sekali hati ini berkata apa gitu Mas ya. Berarti kalau di sini pun saya juga sudah bisa menyimpulkan sebenarnya Mas di poin kedua ini antara religius dan spiritual. Mungkin kalau ditingkatkan lebih tinggian spiritual ya Mas ya. Ya memang sebetulnya kan gini, apa keinginan atau apa ya, ide atau karsa, hasrat dari nenek moyang kita dulu gitu, terutama para pemimpin zaman dulu, para pemikir gitu tuh, sebetulnya itunya soal spiritual gitu ya, artinya emang secara apa naluri gitu, secara itu manusia tuh pada awal-awalnya gitu merasakan seperti dia tuh kadang-kadang nggak berdaya kan melawan alam. Dan di lain itu juga dia merasa ada suatu kekuatan yang jauh lebih besar dari dirinya. Kadang-kadang efektif. Dia kadang-kadang berteriak minta tolong gitu sama entah kekuatan itu apa. Pada waktu itu dalam perjalanannya masih berupa dia benda-benda matahari lah. Pohon besar gitu. Pohon besar atau lautan atau gunung atau apa. Dia ngerasa gitu. Disitulah mulai lahir rasa-rasa yang disebut spiritual. Ya memang itu disebut spiritual, itu Tuhan dengan ciptaannya gitu. Manifestasinya itu ya alam semesta ini dengan gitu-gitu. Ya, itu murni. Tapi kemudian karena itu di dalam diri manusia sehari-hari, maka manusia itu kan akhirnya juga mengiringi kehidupannya itu adalah kebudayaannya. Segala temuannya, segala apa yang dia lakukan. Kebudayaan itu mungkin singkatnya adalah produk akal dan budi manusia. Ketika mereka udah begitu, timbul kebudayaan. Nah, spiritual itu jadi dapat kayak wadah tuh sebetulnya di dalam kebudayaan. Saya jadi ingat buat penonton, jadi Mas Guru sempat merumuskan sebenarnya atau memformulakan agama dan spiritual. Nah, Mas Guru saat itu menjelaskan ke saya, agama ini ada rumusnya, adalah spiritual plus kebudayaan. Betul. Sedangkan kalau spiritual ya itu spiritual ya spiritual murni ya, Mas. Gitu. Oh ya ini Mas, jadi maksudnya asal muasalnya Mas ya. Jadi spiritual mempunyai wadah wujud kebudayaan menjadi agama, begitu Mas, atau gimana Mas? Gini mungkin ya, spiritual itu sebetulnya nggak lain cuma ngomongin soal kita nggak punya bahasa, tapi kita menciptakan sebutan-sebutan adalah tentang roh gitu. Dan Tuhan dan ciptaan. Terus Tuhan dikasih nama, Indonesianya Tuhan, Inggrisnya God, Sanskertanya Dewa, Perancisnya Dieu, ada Dios, ada Theo, bahasa Yunaninya, segala itu cuma istilah. Sebetulnya kalau spiritual tuh nggak lain perkara itu, artinya Tuhan dengan segala ciptaannya, termasuk manusia, itu hal spiritual. Nah terus ini manusianya sendiri di dunia nih, akhirnya dia punya yang kemudian disebut kebudayaan. Antara lain produk dari kebudayaan itu adalah, kalau hubungannya soal spiritual adalah ritual. Ritual. Jadi karena budaya itu kan jadinya menimbulkan manusia punya etika, punya tata krama, itu kan budaya, punya bahasa, punya apa. Nah itu dihubungkan dengan spiritual. Dengan ada rasa tata krama, etika, rasa penghormatan, baik terhadap leluhur atau sesuatu yang lebih apa, sampai mungkin tingkat penghormatan terhadap raja gitu. Itu kan soal etika, apalagi menghormati Tuhan. Maka dibuatlah ritual. Mungkin kalau orang Hindu, Bali misalnya gitu, dengan bikin sajen-sajen, itu dianggap suatu makanan, minuman, atau apa yang dianggap dia bikin yang terbaik untuk dinikmati oleh para, Tuhan, dewa, atau apa. Bisa disebut sebagai tanda bakti juga nggak sih Mas? Iya. Menyembah juga segala macam. Sampai juga perlu figur gitu, maka dibuatlah patung supaya lebih lega, di sini lebih afdol deh, lebih mantep. Kalau mantep ya. Tapi perkembangan kebudayaan akhirnya sampai
timbullah agama-agama, apalagi yang akhirnya disebut agama-agama tauhid. Yang monoteis. Tuhan gitu. Ya kalau terkenalnya yang mengaku agama samawi dari Timur Tengah itu kan adalah Yahudi, kemudian Kristen dan Islam. Nah itu juga di masa makin modern ya menurut aku, udah nggak perlu lagi pakai figur-figur apa, tapi abstrak aja, tapi tetap ritual. Artinya cara dia berdoa, katakanlah minta tolong sama Tuhan atau apa, tetap ritualnya adalah apa? Yang jelas sekali di Islam itu sholat. Padahal juga orang Yahudi dan Kristen pun juga ada sholatnya. Ada cara mereka. Nah sholat itulah ritual, tata cara. Kalau mau menghadap Tuhan dibuat ritual. Sebelum menghadap juga ritualnya apa? Harus berwudu dulu, mensucikan diri, gitu-gitu. Wah, ini jadi kompleks ya pembahasannya ya. Dari nanya perbedaan religius dengan spiritual, ini menjadi malah sejarah, mungkin saya bisa katakan sejarah lahirnya agama, mungkin Mas ya salah satunya. Ya, emang kayak gitu perkembangannya. Luar biasa. Baik, itu mungkin dibahas lebih dalam lagi. Sebenarnya saya banyak pertanyaan Mas berkaitan itu Mas ya. Cuman balik lagi. Ya kita bikin seri saja. Iya. Mas. Nah kembali lagi di itu tadi ya, poin yang kedua Mas. Poin kedua saja sudah luar biasa sekali. Nah yang ketiga ini Mas berkaitan perbedaan religius dengan spiritual. Nah ini Mas. Yang ketiga adalah orang religius mudah melihat perbedaan. Orang spiritual mudah melihat persamaan. Ya seperti itu. Mungkin bisa dijabarkan atau contohnya Mas? Nah, gampangnya tuh gini, karena kayaknya ketika kita lahir terus udah ada agama kan, terutama dianut sama orang tua kita kan, paling terutama itu dalam suatu wadah yang namanya agama tuh, kayak udah disediakan perangkat-perangkatnya. Betul. Antara lain ya kitab-kitabnya, kitab suci, terus rumah ibadahnya, ada yang gereja, ada yang pura, ada yang masjid, segala macam. Kita lahir udah kayak gitu. Udah ada sekat-sekat ya Mas. Nah jadi ya cara apa ya perkembangan manusia gitu, kalau kita ngelihat orang lain yang misalnya melakukan ibadah agama beda sama gitu, ya udah jelas beda. Dan dengan jelas apa kitabnya aja beda. Sedangkan kalau di spiritual tuh nggak perlu kitab, nggak perlu apa. Spiritual tuh sebetulnya kesadaran, pengertian. Ya boleh ketika kita belajar spiritual sebagai orang intelektual lah gitu, apa masa sekarang gitu, dicatat apa-apa supaya diingat gitu. Iya. Tapi pada hakikatnya ketika kita udah mengenal itu dengan kita belajar membaca alam semesta ini sendiri, itu tuh sebetulnya ya udah kita jadi tahu dan kita sadar bahwa tiap manusia derajat atau tingkat kesadaran atau pemahaman spiritualnya beda-beda. Ya, dalam sekali. Nah orang agama tuh kesadarannya itu tuh maksudnya orang religius tuh suka nggak sampai di situ langsung bentok. Yang secara otomatis dari awal yang Mas Guru bilang dari lahir aja udah ada sekat-sekatnya berkaitan kitab sucinya sudah berbeda, ibadahnya berbeda. Kembali lagi secara nggak langsung hati atau mungkin habitnya ya Mas ya, atau mungkin settingan pikirannya sudah menyetel bahwa saya dan kamu berbeda. Mungkin kalau berbeda itu tidak bisa bergabung atau mungkin kita harus jaga jarak atau mungkin kita harus waspada satu sama lain. Mungkin secara nggak langsung tercipta itu ya Mas ya? Karena emang diajarkannya, walaupun nggak semua ya mungkin ya, di antara kitab-kitab itu memang mengajarkan bahwa yang harus dianut ya kitab ini. Tapi kan luar ini bukan gitu. Tapi kan bukan berarti harus dimusuhi juga kan Mas, atau ada? Nah itu tergantung dari sejarahnya lahirnya tuh agama-agama. Baik, mungkin saya mau pancing menjelimet ya Mas ya. Oke, baik Mas. Gak apa-apa, jadi kita bisa ngobrolnya panjang tapi ini sangat berisi sekali sampai saya mungkin mau pusing. Baik Mas, ini yang keempat Mas. Poin yang keempat, Mas Guru pernah
menjelaskan kepada saya bahwa orang religius hanya mementingkan simbol-simbol seperti pakaian, ritual, dan lain-lain. Kalau orang spiritual mementingkan esensi, hakikat, dan makna, bukan hanya simbol-simbol. Nah, tadi mungkin sudah ada bocoran ya Mas ya, tapi saya mungkin butuh penjelasannya lebih gitu Mas. Ya itulah, jadi perkembangan suatu agama tuh, ya ini kenyataan sejarah gitu. Akhirnya suatu agama itu juga menimbulkan, jadi membuat, karena itu banyak sekali unsur kebudayaan dalam agama. Jadi agama itu juga termasuk produk budaya. Jadi terasa jadi kayak ada paket-paket. Kebudayaan sendiri kan kayak dengan warna-warni budaya seluruh dunia kan beda-beda. Kayak nih paket Jepang begini, kebudayaannya, paket Eropa begini, paket India Arab gini. begini, paket gitu. Di agama pun juga gitu. Ketika kita lahir, ya udah paketnya gitu. Simbol-simbolnya, pakaiannya. Gitu. Nah, tadi yang menarik, ini statement Mas Guru yang berkaitan tadi Mas Guru mengatakan agama adalah produk kebudayaan. Ya, karena di situ memang banyak sekali unsur-unsur budaya masuk. Sedangkan kalau orang yang ada merasa bahwa hanya tertarik pada soal spiritualnya aja, dia akhirnya punya kesadaran gitu, bisa membedakan antara agama itu bagaimana ya dengan ciri-ciri kayak tadi, paket-paketnya itu, dan terasa banyak beda-beda gitu. Sedangkan kalau spiritual tuh lebih esensi dan lebih semesta, lebih universal gitu loh. Baik, jadi mungkin intisarinya agama itu sendiri kan yang Mas Guru pernah jelasin spiritual ya Mas ya. Nah mungkin ini saya mungkin di sini juga ada yang menonton masih ada sedikit kebingungan segala macam. Ini saya memberi contoh mungkin di Islam ya Mas ya. Nah kayak di Islam sendiri kan Mas Guru pernah menjelaskan itu ada 4 tahap ya atau 4 tingkat ya Mas ya. Dari mulai syariah atau syariat, tarekat, hakikat sama makrifat. Nah yang mana Mas Guru pernah menjelaskan spiritual itu posisinya ada di yang tertinggi, di makrifat ya Mas ya. Sudah makrifatullah. Jadi sudah bersama Tuhan deh. Oke, jadi kalau spiritual itu langsung intisarinya ya Mas ya, belajar ya gitu. Iya. Yang mana ya tadi Mas Guru jelaskan, orang-orang yang sudah mungkin terbuka kesadarannya bisa memilah atau mungkin bisa apa bahasanya Mas ya, bisa mentolerir dengan tingkatan-tingkatan yang kulit-kulitnya itu ya Mas ya, yang mungkin bisa dikombin nggak dengan budaya lokal atau gimana gitu ya Mas ya. Makanya mungkin satu agama bisa banyak penafsiran dan bisa banyak ada golongan juga, mungkin karena itu ya Mas. Itu pun juga diciptakan sama manusia ya, tingkatannya itu kayak semacam kayak metode gitu loh, misal metode pendidikan buat tingkat SD gimana, buat tingkat SMP gimana, buat tingkat SMA, terus tingkat universitas bagaimana. Betul, karena kalau pelajaran SMA diajarin ke anak SD juga nggak mungkin. Bahasanya beda. Betul. Apa gitu. Dan juga kayak waktu mungkin dulu pernah kayak almarhum Gus Dur ya Mas ya. Si Gus Dur kan pernah ceramah itu sampai dihujat karena dia salahnya Gus Dur. Dia ngajarinnya di depan anak SD. Dan arti SD bukan usia SD Mas ya. Yang pengetahuannya masih. Enggak, Gus Dur pernah bilang di depan anggota MPR DPR tuh. Oh iya. Iya, bahwa MPR DPR tuh kayak taman kanak-kanak aja kata Gus Dur. Gitu. Baik Mas, selanjutnya Mas, poin yang kelima, Mas Guru pernah menjelaskan orang religius baik dalam urusan ibadah aja. Sedangkan orang spiritual baik dalam semua urusan. Karena bagi orang spiritual semua urusan adalah ibadah. Betul sekali, gitu. Nah, sebelum Mas Guru menjelaskan, memang orang religius kebanyakan atau memang rata-rata baik dalam urusan ibadah aja Mas, urusan duniawinya itu kurang atau gimana Mas? Nggak tahu pemaham, karena mungkin dari kecil tuh udah salah kaprah dalam cara yang lebih tua atau guru-guru atau ustadznya atau apanya ngajarinnya seperti gitu aja. Ya jadinya tuh murid itu yang diajarkan agama dengan cara itu, dia tuh ngerasa cukup. Saya nih kayaknya udah mendekati sempurna deh. Misalnya merasa masih kecil, udah bisa baca Quran. Itu bukannya bagus Mas? Ya mungkin bagus ya.
Tapi kemudian di jiwanya tuh kan gue udah punya kelebihan, bisa cukup. Apalagi udah umur 5 tahun, 4 tahun, udah sholat 5 waktu. Udah ukurannya tuh gitu-gituannya itu loh. Dia jadi ukuran itu ibadahnya. Kan baca Quran tuh ibadah. Sebetulnya ibadah tuh kan suatu amal perbuatan baik tuh semuanya ibadah. Apapun yang kita lakukan, perbuatan yang baik atau kebajikan, kalau dalam istilah Hindu Budanya tuh dharma atau perbuatan dharma, itu adalah ibadah. Kita makan tuh ibadah. Kita belajar begini Ibadah. Saya belajar kepada Mas Guru ibadah. Iya, bahkan di Islam pun yang kayak kita sadari suatu hal yang sederhana, apa Nabi Muhammad mengatakan, kita senyum pun adalah ibadah. Senyum bagian dari ibadah. Iya. Gitu. Ya, tapi terkadang orang religius tidak atau kurang menyadari gitu ya Mas ya. Ibadah tuh bukan hanya yang balik lagi yang kalau di Islam ya 5 rukun Islam itu. Tapi lebih memperluas lagi gitu. Jadi banyak orang religius tuh benar-benar fokusnya sama yang 5 ini nih. Kalau di Islam ya Mas ya, kalau di Kristen atau Hindu Buddha mungkin ada juga ya, saya juga kurang tahu seperti itu. Fokusnya gitu. Padahal kalau spiritual lebih luas gitu. Ketika dia dia bikin, yang suka bikin batik deh gitu misalnya, dia membatik gitu tuh sadar gitu, Tuhan memberi saya ide, Tuhan memberi saya kreativitas. Iya. Setiap langkahnya tuh selalu Tuhan menyertai ya Mas. Iya. Maka dia berpikir dia jadi cendekiawan, bisa misalnya ahli fisika kuantum, ahli nuklir atau apa. Kalau orang spiritual kayak Einstein tuh menurut saya secara bakat gitu tuh dia kesadaran spiritualnya oke. Padahal saintis ya Mas ya, ilmuwan ya gitu ya Mas ya. Dia ngerasa gitu loh. Luar biasa. Nah, ini yang terakhir Mas, yang ke-6. Itu Mas Guru pernah mengatakan orang religius itu eksklusif, orang spiritual membumi. Nah, itu eksklusif maksudnya memang dia dieksklusifkan kalau orang religius gitu, atau dia merasa eksklusif. Kalau membumi kan setahu saya berarti rendah hati atau gimana Mas? Enggak, karena antara hubungannya juga karena tadi si religius ini masih terkungkung terkungkung deh gitu ya. Lekat atau gimana? Terkungkung ya? Terkungkung sama identitas. Oh, identitas. Makanya berbusana aja beda. Contohnya gini, kalau ke masjid deh. Ya kalau di sini mungkin umumnya gitu. Ya mungkin ada yang pakai gamis, yang laki ini, yang ke Arab-Araban mungkin gamis gitu-gitu. Tapi yang udah campur Indonesia atau di Arab tuh kayak orang Yaman gitu tuh, emang udah bawahnya sarung tapi atasnya baju koko. Itu kan tampil eksklusif untuk pergi ke masjid. Padahal pakai gini aja bisa kan? Iya. Asal memenuhi syarat dalam agama Islam, misalnya menutupi aurat atau apa gitu. Berarti kalau orang spiritualnya ini yang agamanya Islam misalnya gitu Mas, dia tuh kalau sholat ya biasa saja, kayak saya perhatikan Mas Guru. Terkadang kalau sholat pun yang penting rapi, ya sudah itu aja, nggak mesti yang gimana-gimana gitu. Di Indonesia tuh suka gini, orang ngerasa aneh. Misalnya saya deh atau kita nih sholat, kita pakai busana Bali, pakai udeng Bali gitu. Gitu. Itu satu. Terus juga baik orang Islam maupun Kristennya ini langsung aja gitu. Nganggap aneh kalau ada seorang cowok ke gereja gitu, mau sembahyang di gereja gitu, tapi pakai peci, pakai kayak busana muslim gitu. Aneh kan, suka sih ngerasa. Kenapa enggak? Nah, itu karena eksklusif. Jadi ya pakaian ibadahnya aja mesti punya ciri gimana. Padahal kalau spiritual tuh melampaui itu ya Mas ya. Apa aja kembali lagi. Ya bebas. Kita sholat aja pakai busana
busana Kalimantan kali atau apa. Asalkan sesuai aturan ya Mas ya, sesuai aturannya ya kenapa enggak gitu ya Mas ya. Kita berkreasi apapun gitu ya Mas ya. Iya. Baik Mas, di sini sudah 6 poin yang menurut saya itu penting untuk kita bahas. Nah, kesimpulannya adalah sebenarnya religius dengan spiritual itu berbeda. Yang pertama, yang kedua, untuk tingkat mungkin kalau bisa kita katakan hierarki ya Mas ya, itu religius dengan spiritual itu lebih tinggian spiritual ya Mas ya. Nah, dan Mas Guru juga tadi sempat membahas juga tentang asal muasal berdirinya agama, dari mulai yang tadi kita pendekatan kepada alam segala macam. Nah, berarti saya pernah ngelihat ada moto atau slogan-slogan gitu Mas di daerah-daerah tertentu. Ini kota religius atau jadikan negara religius atau gimana? Itu baiknya diganti spiritual atau gimana Mas? Kalau saya sih ya gamblang aja. Kita justru harus menjadi suatu masyarakat di bumi ini ya, di muka bumi, planet bumi ini, semuanya harus sudah terbuka kesadaran spiritualnya. Jadi masyarakat spiritual. Jadi diubah seperti itu ya. Dan memang itu harapan leluhur kita ya Mas ya, Mas Guru, kata nenek moyang kita ya Mas ya, menjadi bahwa dunia ditakdirkan gitu seolah-olah oleh Sang Pencipta, warna-warni segala macam. Jadi kita semua manusia spiritual. Dengan kesadaran kita spiritual, jadi bebas semua manusia mau memilih agama apa atau memilih tidak beragama. Tapi tidak beragama, mungkin bisa dibahas. Ya nanti lain waktu deh. Tapi dia percaya Tuhan. Oh. Dia teis, bukan ateis. Teis, karena percaya Tuhan ya, percaya bukan Tuhan. ateis. Tapi dia tidak menempatkan dirinya atau memasukkan dirinya ke dalam suatu agama. Jadi poinnya tidak beragama pun kita bisa bertuhan ya Mas? Itu pun masih jelimet tentang agama. Di Indonesia aja menurut aku masih harus diberesin nih oleh negara ya. Antara sebutan agama sama kepercayaan. Di Departemen Agama itu kan masih begitu, setahu saya di Departemen Agama itu kepercayaan orang Dayak misalnya yang namanya Kaharingan. Itu dimasukin di apa ya istilah sektor atau apa tuh di agama Hindu. Gitu. Terus bagaimana menyebut kepercayaannya orang Baduy? Betul. Atau Sunda Wiwitan atau Kejawen atau kita nyebutnya kepercayaannya orang Tengger misalnya. Tengger. Iya. Itu ada Hindu-Hindunya, tapi dia nggak dimasukin ke Hindu Tengger gitu. Jadi itu aja masih belum beres tuh gitu. Baik. Misalnya kita orang Yahudi, Baduy, gitu. Tapi kan apa namanya kepercayaan dia tuh nggak mau disebut oleh kita agama, gitu. Itu kan artinya dalam pengertian itu. Jadi kita anggap orang Baduy adalah orang yang percaya Tuhan, tapi nggak punya agama karena. Betul. Dan itu baik-baik aja ya. Iya. Di spiritual tuh nggak masalah seperti itu ya Mas ya. Jadi memang lebih menyatukan ya Mas ya. Baik. Baru sekali pembahasan tentang spiritual dengan Mas Guru aja udah dalam sekali. Dan sebenarnya banyak pertanyaan Mas yang saya ingin tanyakan. Pasti juga penonton di sini juga pasti banyak yang bertanya. Tapi memang ini berkaitan durasi juga waktu. Nanti kita mungkin akan bahas-bahas selanjutnya. Jadi buat teman-teman kalau masih ada yang bingung atau ada yang ingin ditanyakan nih, silakan coba tanyakan dulu di komentar. Nanti saya coba haturkan, sampaikan ke Mas Guru. Mungkin Mas Guru nanti akan menjawabnya gitu. Pasti akan banyak pertanyaan. Nggak apa-apa. Yang penting kita di sini sama-sama belajar untuk meningkatkan kesadaran ya Mas ya, kesadaran spiritual kita. Dan makin terbuka kesadaran spiritual kita. Amin. Baik teman-teman, sampai ketemu lagi. Sampai jumpa. Rahayu Mas. Rahayu. Rahayu.